Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan dunia usai pidatonya di sidang umum PBB dari panggung New York. Prabowo memamerkan capaian swasembada beras Indonesia sekaligus menyatakan ambisi menjadi lumbung pangan dunia bagi Indonesia. Tak berhenti di situ saja, Presiden Prabowo juga menekankan komitmen pembangunan energi terbarukan atau EBT dan kesiapan Indonesia untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. Apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo realistiskah atau sebenarnya justru terkesan tidak mawas diri? Silakan Kang Hendra. Oke Dina, jadi sebelum saya jawab pertanyaan Dina, saya coba ingin nge-review lah apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Jadi inilah sidang umum PBB yang ke-80 dan saya pikir ini momen yang pas banget. Kita ulang tahun yang ke-80 Indonesia Merdeka dan kebetulan 08 juga cocok nih kayaknya angka 8 nih. Cocok logi ya. Cocok logi. Jadi gini, dalam konteks memang ini kan pidatonya memang saya pikir sangat strategis untuk promosi Indonesia dan posisi Indonesia sebagai negara yang memang negara besar ya. Misalnya dalam urutan pidato aja kan kita nomor 3 setelah Amerika loh dan setelah Brazil ya. Artinya dari sekian mungkin 190 lebih anggota PBB kita termasuk cukup jadi perhatian. Iya, perhatian. Mungkin nanti setelah antrian ke 100 antrian berikutnya mungkin orang jadi nggak menyimak mungkin. Tapi saya pikir ini suatu hal yang positif gitu. Nah terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu misalnya soal konser kepangan bahwa beliau itu menunjukkan bahwa Indonesia itu bisa loh sebagai ibaratnya bisa memberikan ngasih makan dunia gitu loh. Ya kan ibaratnya gitu ibaratnya. Nah saya pikir itu sangat realistis. Apalagi bahkan mungkin kita punya historis ya bahwa tahun 80-an kita pernah swasembada beras loh. Dalam konteks beras kita sangat realistis sekali gitu. Nah makanya saya pikir dengan capaian di kondisi 2025 ini, dengan kita sudah menghentikan impor beras, itu sebuah hal yang positif. Apalagi mungkin secara data memang kita masih sempat ekspor ke Malaysia dan Arab Saudi. Saya pikir itu sebuah hal yang positif gitu sih. Ini nanti menarik, kita akan elaborasikan lebih lanjut, karena saya pribadi boleh ya berpendapat bahwa sebenarnya saya sendiri melihat kurang realistis karena kita sendiri masih ya kalau awam mengatakan bahwa kita masih impor beras begitu kan, bagaimana kita mau swasembada beras lagi, tapi kita akan bahas lebih lanjut begitu ya. Itu tadi berkaitan dengan pangan, berkaitan dengan energi baru terbarukan. Mungkin Mbak Wilda sebagai pengampunya, bagaimana pendapatnya? Apakah memang realistis buat Indonesia mencapai EBT katakanlah 2060 dengan target 0% emisi begitu, yang akan melibatkan infrastruktur yang sangat mahal karena teknologi begitu. Artinya APBN harus turun lagi. Realistiskah mimpi yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidato tadi? Sebenarnya realistis atau enggak, kalau dari segi sumber potensinya kita ada. Kita emang ada untuk potensi untuk energi hijaunya sendiri, kita bisa dibilang kita diberkahi lah untuk itu, di tengah kita negara ring of fire, negara tropis kayak gitu, kita dianugerahi memang energi hijau yang luar biasa. Tapi di sisi lain tidak bisa dipungkiri tantangan dan realisasi sampai sekarang kita bisa dibilang udah 80 tahun Indonesia merdeka, tapi nyatanya bauran energi baru terbarukan kita masih sekitar 13%. Masih belum memuaskan. Ya masih bisa dibilang masih rendah lah, apalagi sebelumnya 10 tahun yang lalu kita menargetkan bauran energi terbarukan kita tuh sebenarnya harusnya bisa mencapai 23% di 2025 ini. Tidak sesuai roadmap. Ya berarti kan masih jauh 10% tuh, 10% itu jauh banget kalau untuk dari sisi volume ya. Ini maksudnya udah berapa puluh tahun kita merdeka aja masih 13%. Nah ini tantangannya akan, apalagi ini 2060 atau bahkan optimistisnya tuh lebih cepat dari 2060 itu kan berarti tinggal berapa puluh tahun lagi. Nah ini berarti harus ada benar-benar roadmap yang jelas dan benar-benar eksekusinya sesuai dengan roadmap yang sudah ditentukan itu. Tapi terkadang kan realisasinya yang udah tidak semudah roadmap kayak gitu, eksekusinya tuh tidak semudah apa yang sudah ditargetkan oleh pemerintah sendiri. Ini dari dua topik sebenarnya ada pro dan kontra, ada kontradiktif yang cukup seru untuk kita bahas. Tadi yang soal pangan sudah disinggung ya, kita mau swasembada beras tapi kok kita masih impor beras. Kalau dari EBT adalah sebenarnya yang seru pada saat pidato itu adalah di mana Trump justru menghina-hina habis-habisan energi baru terbarukan. Di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini kan masih menjadi istilahnya seluruh fokus dari semua negara. Kalau misalnya dirinya masih belum mau EBT ya ini kan sebuah kemunduran.